Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan kick off PPM atau PPL di Prodi Teknologi Geomatika. Jadi sebelum saya memulai, apakah bahan paparan saya sudah muncul, rekan-rekan? Sudah, sudah Muncul Pak. ya. Oke, jadi mohon kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi di Prodi Teknologi Geomatika untuk saat ini bisa mematikan suaranya dulu. Ya, di sini masih banyak noise. Masih banyak gangguan, mohon di mute dulu ya. Oke, kemudian mohon tidak mencoret-coret di whiteboard ataupun di papan presentasi yang akan saya sampaikan. Oke, pada hari ini hari Senin 1 September 2025 kita akan melaksanakan kick off PBM pelaksanaan belajar mengajar. Kemudian di sini ada dalam kurung L artinya adalah ini adalah kombinasi antara PPL dan PBL, di mana PPM kita itu akan melaksanakan metode pembelajaran berbasis project atau project based learning. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di mahasiswa, baik itu angkatan 2024 ataupun 2025 yang merupakan mahasiswa baru di Prodi Teknologi Geomatika. Selamat datang di prodi kami, yaitu prodi yang saat ini sudah menggunakan kurikulum berbasis CDIO Framework, ya, tahun 2023 dan sudah terakreditasi internasional APET. Ya, jadi se- berdasarkan data yang masuk sudah ada 5 kelas meliputi 3 kelas pagi dan 2 kelas malam ya. Perkenalkan nama saya Faroki Dinda Rasarandi selaku koordinator program studi teknologi geomatika yang dalam 1 jam ke depan akan saya lakukan untuk pemaparan kick off PBM atau PBL ini. Oke, ada beberapa info yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan media sosial yang saat ini sudah ada. Jadi ada 2 media sosial yang wajib teman-teman follow, yaitu Instagram jurusan Teknik Informatika. Teman-teman bisa melakukan scanning untuk barcode di sebelah kiri dan juga Instagram program studi teknologi geomatika atau barcode yang ada di sebelah kanan. Silakan teman-teman dapat melakukan eh, apa atau mengikuti 2 media sosial ini karena memang akan banyak informasi-informasi yang akan ditampilkan di Instagram, baik itu di tingkat jurusan atau prodi berkaitan dengan info perkuliahan, kegiatan akademik, bahkan info-info yang lainnya seperti beasiswa dan sebagainya. Oke, ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena di sini baik itu di angkatan 2024 dan juga terutama di 2025 itu ada beberapa mahasiswa yang masih bingung siapa dosen yang mengajar mata kuliah A, B, C, bahkan mungkin belum tahu siapa dosen walinya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu secara singkat dosen-dosen yang saat ini berada di Prodi Teknologi Geomatika. Mulai dari sebelah kiri adalah Bapak Sutra Irawan. Ini dosen dengan bidang spesialis di geoscience, geofisik, hidrooceanografi, geologi, dan GIS. Kemudian di tengah ada Bu Siti Nurcayati, ya, bidang spesialisnya adalah eh, hydrographic surveying. Kemudian yang di bagian tengah sebelah kanan ini adalah Bapak Oktavianto Gustin dengan bidang spesialisasinya adalah GNSS, remote sensing atau penginderaan jauh dan survei rekayasa atau engineering survey. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Ibu Lutfia Ratnasari dengan bidang spesialisasi yaitu aplikasi SIG, penginderaan jauh, dan kartografi.
Selanjutnya eh, ada beberapa dosen yang lain, yaitu saya sendiri, Faroki Tindara Sarandi, selaku dosen sekaligus Kepala Program Studi Teknologi Geomatika. Bidang spesialisasi saya adalah survei terestris dan geoinformatika. Kemudian yang bagian tengah ini ada dua dosen yang saat ini sedang melaksanakan tugas belajar, yaitu Bapak Muhammad Zainuddin Lubis yang saat ini tugas belajar di Shanghai, Tiongkok. Bidang spesialisasinya adalah survei hidrografi, oseanografi, dan akustik bawah laut, serta Bapak Winang Anurogo yang saat ini juga sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas di Korea Selatan ya. Ini bidang keahliannya adalah geoinformatik dan geoscience. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah Bapak Satria Bayu Aji, SSM HUM. Ini adalah koordinator magang. Ya, bidang spesialisasinya adalah bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa dosen baru juga. eh sebenarnya kalau yang sebelah kiri baru tapi lama ya, Bapak Vendra Ramadan, STMT, yang juga merupakan salah satu dosen wali di angkatan 2025, yaitu kelas B malam ya. Beliau bidang kompetensinya di bidang fotogrametri, penginderaan jauh, dan SIG. Kemudian ada Bu Nur Israyani, ya. Background beliau adalah teknik sipil, namun memiliki bidang spesialisasi di sistem informasi geografis. Beliau juga merupakan dosen wali mahasiswa kelas C angkatan 2025. Dan yang terakhir adalah Bapak Arif Rahman. Beliau memiliki spesialisasi di bidang perencanaan bangunan dan aplikasi menggunakan AutoCAD. Beliau adalah dosen wali mahasiswa Teknologi Geomatika kelas A dan B pagi. Selain ada 11 dosen, kami juga ada tiga laboran, yaitu Bapak Rizky Widi Pratama dengan spesialisasi di bidang survei terestris, GNSS, dan SIG, Bapak Muhammad Ghazali dengan bidang spesialisasinya adalah survei hidrografi, dan Bapak Gufron Ramadan yang memiliki spesialisasi di bidang survei terestris dan fotogrametri. Masing-masing berhome base di lab-lab utama di teknologi geomatika ya. Untuk Pak Rizky Widi Pratama, home base-nya di Lab Survei Terestris lantai dasar Gedung Teaching Factory. Sedangkan Bapak Muhammad Ghazali, home base-nya adalah di lantai 6, ruang 6.2, Lab eh, Survei Hidrografi, dan Bapak Gufron Ramadan, beliau home base-nya berada di lantai 5 ya, yang menjadi PIC semua lab komputer yang ada di lantai 5, meliputi lab SIG, lab fotogrametri, dan lab penginderaan jauh. Oke, berkaitan dengan pelaksanaan PBL nantinya, karena hari ini itu kita akan melaksanakan kick off PBM dalam kurung PBR, maka teman-teman harus memahami apa yang akan kita kerjakan dalam satu semester ke depan. Untuk mahasiswa baru semester 1, nanti akan ada mini PBL di Prodi Teknologi Geomatika ya, yang dipusatkan pada mata kuliah pengantar geomatika dengan karakteristik problemnya berkaitan dengan paradigma geomatika secara umum dan lebih ke penguatan konsep dasar rekayasa geomatika. Sedangkan untuk yang semester 3 itu menerapkan full sepenuhnya menggunakan framework CDIO, di mana pada semester ini khusus untuk menunjang pemetaan tematik yang bertujuan menyediakan informasi geospasial tematik atau IGP, IGT, ya, untuk mencapai profil lulusan teknisi SIG, teknisi penginderaan jauh, dan teknisi fotogrametri. Nah, di sini teman-teman khususnya yang di semester 3 ada pergeseran paradigma sebenarnya ya, di mana dalam 1 tahun pertama teman-teman dikuatkan pada pemetaan dengan profil lulusan sebagai teknisi survei terestris dan kartografi, yang mana produk utamanya adalah informasi geospasial dasar. Namun di semester 3 ini teman-teman outputnya utamanya adalah membuat produk pemetaan tematik, di mana nanti akan banyak sekali teman-teman menggunakan data sekunder.
baik itu dalam pengolahan data SIG maupun penginderaan jauh. Akan tetapi teman-teman juga perlu melakukan akuisisi data dengan menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan fotogrametri yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan berbagai keperluan. Untuk teknisnya itu nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, ini adalah PPL GM di Prodi Geomatika semester 3 ya. Ya, jadi saya agak langsung ke topik utama yaitu di semester 3 dulu sebelum kita akan mereview lagi PPL secara general baik di semester 1 ataupun di semester 3 ya. Untuk yang semester 3 ini kenapa menjadi fokus utama? Karena PPL di semester 3 ini adalah benar-benar full PPL. Sedangkan nanti di semester 1 itu hanya ada mini PPL di mata kuliah pengantar geomatika. Apa perbedaan utamanya ya nanti akan saya jelaskan. Saya akan menggeser fokus saya itu ke semester 3 dahulu ya. Jadi di semester 3 itu akan ada 9 judul PPL rekan-rekan ya. Jadi masing-masing judul PPL itu mewakili penelitian ataupun permintaan internal ataupun permintaan pekerjaan eksternal yang sudah dirangkum oleh jurusan. Nah, di sini kita bisa melihat ada judul PPL-nya merupakan dengan judul Analisis Spasial Kerawanan Longsor menggunakan SIG dan data spasial multisumber di Kota Batam. Ini akan dikerjakan oleh sebagian kelas B, ya sebagian kelas B dan dimentoroi serta didampingi Komenpro Bapak Sudra Irawan dan Bapak Gufron. Sedangkan judul yang kedua, analisis spasial dampak abrasi pantai menggunakan SIG dan citra satelit untuk rekomendasi mitigasi di wilayah pesisir Kota Batam, itu akan dikerjakan sebagian kelas B malam. Menpronya Bu Cahe atau Bu Siti Nur Cayati dan didampingi Komenpronya adalah Bapak Muhammad Ghazali. Sedangkan judul yang ketiga adalah evaluasi efektivitas sistem drainase Kota Batam dalam mengendalikan limpasan permukaan pada musim hujan ekstrim. Ini, judul ini akan dikerjakan sebagian kelas A malam dengan Menpro Komenpronya adalah Bapak Oktavianto Gustin dan Komenpronya adalah Bu Nur Isyarani. Sedangkan judul yang keempat ini adalah kajian spasial dan temporal dinamika fragmentasi vegetasi ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan perkotaan berbasis integrasi data multisensor. Ini nanti akan dimenproi Pak Vendra didampingi oleh Komenpronya Bapak Satria Bayu Aji. Kemudian judul yang kelima adalah pemanfaatan fotogrametri jarak dekat dan ortofoto dalam visualisasi 3D bangunan di kawasan kampus Polibatam. Ya, ini nanti dimentoroi oleh Bapak Arif Rahman dan didampingi Komenpro Bapak Rizky Widi Pratama. Sedangkan 4 judul berikutnya yaitu meliputi beberapa topik utama. Kenapa utama? Karena memang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan proyek eksternal yang akan dijalankan di semester ini. Untuk judul yang pertama ini adalah digitalisasi peta perumahan dan pemukiman Kota Batam untuk penambahan data spasial baru. Ini nanti menpronya adalah saya sendiri. Sedangkan untuk inventarisasi tanah kosong dan P4T pada hak pengelolaan lahan atau HPL pemerintah Kota Batam, ini nanti dimenproi oleh Bapak Vendra. Sedangkan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir Kota Batam itu akan dimentori oleh Bu Lutfia Ratnasari. Kemudian untuk penelitian yang terakhir, topik yang terakhir, berkaitan dengan analisis spasial kerawanan banjir menggunakan SIG dan data spasial multisumber di Kota Batam, itu nanti akan dimenproi Bu Lutfia Ratnasari dan didampingi Komenpro Bu Nur Isyarani. Nah, teman-teman, ini pengkhususan untuk semester 3 terlebih dahulu. Di sini ada daftar mata kuliah yang akan kita jalankan di semester ini di kolom sebelah kiri dan juga ada minimum requirement.
yaitu capaian minimum setiap mata kuliah yang harus diselesaikan di semester ini untuk setiap mata kuliah yang rekan-rekan kerjakan di semester ini ya, khususnya semester 3. Untuk mata kuliah teknologi geomatika, nanti penekanannya pada profil lulusan SIG, PC, dan fotogrametri disesuaikan bagaimana menjalankan proyeknya, meliputi manajemen proyek dasar sampai dengan presentasi proyek, pembahasan aturan-aturan, standar nasional Indonesia, dan lain-lain yang diterapkan di bidang SIG, PC, dan Fotri. Sedangkan untuk minimum requirement untuk mata kuliah survei hidrografi dasar, mahasiswa mampu menggambar peta hidrografi, termasuk di dalamnya mendemonstrasikan pengolahan data pasang surut dan simulasi perencanaan survei batimetri. Kemudian untuk SIG, mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak SIG, mendemonstrasikan konversi serta integrasi data geospasial, melakukan analisis dasar SIG, dan menghasilkan output peta tematik berbasis basis data spasial. Ya, ini mata kuliah yang paling penting ya di apa namanya semester ini ya, di mana teman-teman diharapkan mampu memproduksi peta tematik ya. Kemudian, peta tematik hasil dari analisis dasar, analisis spasial dasar SIG. Kemudian penginderaan jauh juga merupakan mata kuliah utama semester ini, di mana minimum requirement-nya adalah pemahaman ekstraksi informasi data citra penginderaan jauh yang dimulai dengan konsep dasar penginderaan jauh, sistem penginderaan jauh, data citra penginderaan jauh, pre-processing data, processing dan ekstraksi data sampai dengan post-processing data. Untuk mata kuliah basis data spasial, itu mahasiswa mampu menyimpan dan mengelola basis data spasial dengan perangkat lunak pendukung secara luas yang utamanya berfungsi dalam suatu basis data relasional. Kemudian untuk fotogrametri yang merupakan mata kuliah penting yang lainnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fotogrametri, mendemonstrasikan pemetaan foto udara, melakukan simulasi perhitungan, perencanaan, serta uji ketelitian dalam pemetaan udara, serta menyajikan dan melakukan diseminasi hasil survei topogrametri dalam berbagai bidang aplikasi geospasial. Kemudian untuk mata kuliah bahasa Inggris umum, capaian pembelajaran minimumnya adalah mahasiswa mampu menyusun materi presentasi dalam bahasa Inggris secara sistematis sesuai dengan topik PBL serta mempresentasikannya secara lisan dengan pengucapan dan tata bahasa yang dapat dipahami audiens. Dan yang terakhir, untuk mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu menuliskan karya ilmiah sesuai luaran PBL dengan menerapkan kaidah dan etika penulisan yang baik dan benar dengan diksi dan kalimat yang efektif, mensitasi jurnal karya ilmiah, serta mampu berbicara untuk keperluan akademik. Ya. Ya, kembali lagi dari distribusi judul PBL dan juga minimum requirement setiap mata kuliah yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian saya sudah menyusun metrik antara judul PBL dengan capaian profil lulusan utama yang akan kita sasar di semester 3 ini, meliputi mata kuliah SIG, PC, dan fotogrametri. Ya, jadi teman-teman, ini silahkan bisa dipelajari, screenshot, atau bisa dipahami dahulu untuk setiap judul PBL ini. Capaian profil lulusannya itu meliputi apa saja? Contohnya yang pertama, ini untuk topik analisis spasial kerawanan longsor menggunakan SIG dan data spasial multisumber di Kota Batam. Nah, ini capaian profil lulusannya SIG-nya udah jelas ya. Nanti untuk penginderaan jauh atau PJ itu salah satu parameter harus dari penginderaan jauh, misalnya untuk tutupan lahannya ya. Jadi salah satu parameter SIG-nya itu diturunkan dari parameter penginderaan jauh. Kemudian untuk fotogrametri bagaimana? Untuk fotogrametri itu digunakan untuk melakukan uji kehandalan data DEM sekunder yang misalnya teman-teman ambil atau unduh dari data sekunder seperti INAK Geoportal, DEMNAS atau SRTEM
SRTM, kemudian Anda akan lakukan akuisisi data secara langsung, akuisisi data primer pada kawasan tertentu, kemudian kita akan mencoba melakukan uji perbandingan dari kedua data ini. Kemudian untuk analisis spasial dampak abrasi pantai menggunakan SIG dan citra satelit untuk rekomendasi mitigasi di wilayah pesisir Kota Batam, nanti SIG-nya mengaplikasikan buffering SIG atau analisis dampak. PJ-nya adalah menggunakan PJ multi temporal, berarti kita mengunduh mengolah data penginderaan jauh berbagai tahun ya pada rentang tahun tertentu ya, tahun A, tahun B, tahun C ya, atau multi epoch ya. Kemudian untuk fotogrametri ini fotonya adalah perbandingan garis pantai Fotri dengan garis pantai di PC ya. Jadi kita akan mencoba mengkomparasi hasil eh, pembuatan garis pantai dari citra penginderaan jauh yang kemudian akan dikomparasikan dengan hasil akuisisi, akuisisi data langsung di lapangan dengan metode fotogrametri. Kemudian judul yang ketiga, evaluasi efektivitas sistem drainase Kota Batam dalam mengendalikan limpasan permukaan pada musim hujan ekstrim. Ini untuk capaian profil lulusan di SIG itu oke. Kemudian untuk yang di PC itu juga sama seperti topik yang di atas, bisa digunakan untuk didapatkan dari PC penutup lahan yang didapatkan dari berbagai waktu yang berbeda atau multitemporal. Sedangkan untuk fotogrametri, kita akan melakukan uji kehandalan data DEM sekunder dengan Fotri kawasan tertentu. Kemudian untuk kajian spasial dan temporal dinamika fragmentasi vegetasi ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan perkotaan berbasis integrasi data multisensor, untuk dua profil lulusan sudah jelas untuk SIG dan PC. Untuk yang fotogrametri, itu kita perlu melakukan ortofoto area dengan fragmentasi yang tertinggi dan atau terendah. Ya, jadi kita akan melakukan kajian spasial dan temporal untuk melihat dinamika fragmentasi vegetasi RTH ya. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan ortofoto untuk yang fragmentasi yang tertinggi dan atau yang terendahnya. Kemudian yang kelima, ini pemanfaatan fotogrametri jarak dekat dan ortofoto dalam visualisasi 3D bangunan di kawasan kampus Polibatam. Kalau ini topiknya full, dia presentase pengerjaannya akan ke arah fotogrametri. Kemudian bagaimana untuk memenuhi minimum requirement mata kuliah yang menjadi profil lulusan SIG dan PJ? Nah, di sini saya tandai dengan warna kuning ya, rekan-rekan ya. Artinya adalah untuk mata kuliah SIG dan PJ untuk topik nomor 5 ini itu nantinya dosen akan memberikan tugas tambahan. Ya, jadi catatannya adalah teman-teman memang skalabilitasnya akan mengerjakan proyek fotogrametri secara besar. Sehingga untuk yang profil lulusan SIG dan PC perlu ditambahkan sesuai dengan pemberian tugas oleh masing-masing dosen pengajarnya untuk mata kuliah SIG dan PC. Kemudian yang keenam, ini adalah digitalisasi peta perumahan dan pemukiman Kota Batam untuk penambahan data spasial baru. Untuk SIG-nya tentang kebencanaan atau mitigasi, hasil digitalisasi peta perumahannya. Kemudian untuk voteringnya untuk memetakan peruntukan lahan dengan base map. Jadi apakah base map dengan hasil digitalisasi itu terdapat perubahan atau tidak, kemudian kita melakukan pemetaan peruntukan lahannya. Kemudian untuk PC-nya ini sangat sedikit irisannya sehingga untuk judul PBL ini di mata kuliah PC perlu adanya tugas tambahan. Kemudian di topik yang ketujuh adalah inventarisasi tanah kosong dan P4T pada hak pengelolaan lahan HPL pemerintah Kota Batam. Untuk capaian profil lulusan mata kuliah SIG dan Fotri ini cukup jelas karena memang akan banyak berinteraksi dengan dua pekerjaan di dua mata kuliah tersebut. Sedangkan untuk penginderaan jauh itu digunakan untuk memetakan tanah kosong ya. Ini rencananya ada 36 kampung tua. Kemudian yang kedelapan adalah inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir Kota Batam. Untuk SIG-nya
eh, adalah melihat kesesuaian lahan dengan RT RW. RT RW ini adalah rencana tata ruang wilayah dan lain-lain. Dan untuk yang FOTRI-nya itu digunakan untuk pemetaan ortofoto kawasan pesisir. Oke, mohon Raditya jangan mencoret-coret ya. Oke, oke, balik lagi ya. Sedangkan untuk PJ-nya, sorry, sedangkan untuk PJ-nya itu perlu ada tambahan tugas yang mohon untuk setiap ketua kelompok yang ditunjuk di PPL ini, judul PPL ini, itu mengkonfirmasi ke dosennya. Kemudian yang terakhir, untuk analisis spasial kerawanan banjir menggunakan SIG dan data spasial multisumber di Kota Batam, itu untuk capaian profil lulusan mata kuliah SIG itu sudah terpenuhi. Sedangkan untuk penginderaan jauh itu perlu ada salah satu parameter harus diturunkan dari PJ, misalnya tutupan lahan. Dan untuk FOTRI-nya itu kita melakukan uji kehandalan data DEM sekunder dengan FOTRI kawasan tertentu. Oke, sampai di sini sebelum kita bahas pembagian kelompok dari rekan-rekan ada yang ditanyakan, silakan. Coba saya akan cek. Oke, SIG itu apa, Pak? SIG itu Sistem Informasi Geografis ya. Oke, saya mau coba cek dari atas ya. Oke, kalau pakai HP berarti Anda harus masuk ke menu order ya atau ya lainnya ya untuk melakukan konfigurasi pengaturan background. Oke, ya oke Mas Gosali nanti untuk mau oke PC itu penginderaan jauh ya. RT RW tadi udah saya sampaikan RT RW itu adalah rencana tata ruang dan wilayah. Bentar saya jadikan ke Oke, berikutnya saya akan menampilkan daftar dari kelompok PBL yang akan dijalankan di semester depan ya. Oke, jadi itu adalah linknya. Saya akan memperlihatkan sekilas saja. Jadi untuk judul PBL, kemudian main pro-nya itu sudah saya sampaikan di apa namanya bahan paparan. Nah, ini sekilas saja ini saya tampilkan. Ini pembagian kelompoknya saya dasarkan berdasarkan urutan absensi dan jumlah kelompoknya itu saya sesuaikan berdasarkan dari proporsi setiap kelasnya ya. Jadi untuk yang kelas A karena satu topik PBL maka dibagi menjadi 4 tim ya. Kemudian ini kelas B dibagi menjadi 4 tim. 2 tim mengerjakan topik yang saya mentoroi, 2 tim lagi eh, menjalankan topik yang dikerjakan oleh main pro-nya Pak Sudra. Kemudian kelas C juga dibagi menjadi 4 tim juga masing-masing. 2 tim dimentoroi Bu Lutfia Ratnasari dan 2 tim lagi dimentoroi oh dua-duanya Bu Lutfia ya, tapi beda Pak, topik ya. Iya, maaf, iya. Bapak lagi nge-share Excel ya. Sepertinya Oh iya ya, belum sorry. di-share, Pak. Makasih, Pak. Oh iya iya. Terima kasih Mas Gozali. Ya, kelihatan ya. Siap, sudah, Pak. Oke, jadi seperti ini rekan-rekan sekilas. Nah, nanti teman-teman bisa men-screenshot link daftar apa namanya mahasiswa sesuai dengan judul PPL-nya. Dasar saya ini saya urutkan berdasarkan absensi. Kemudian kalau semester genap umumnya saya urutkan berdasarkan prestasi akademik ya. Jadi kalau untuk yang semester ganjil ini saya urutkan berdasarkan
presensi ya. Jadi untuk yang kelas A itu nanti main pro-nya dengan Pak Vendra, kemudian kelas B itu main pro-nya dua kelompok dengan saya, dua kelompok dengan Pak Sudra, kemudian kelas C itu dua-duanya di main pro Bu Lutfiah dengan topik yang berbeda. Kelas kelas malam ya kelas malam yang kelas A ada dua tim dimenproi Pak Oktavianto Gustin dan dua tim dimenproi oleh Pak Vendra. Kemudian kelas B itu dua tim dimenproi Bu Siti Nurjayati dan dua tim dengan Pak Arif Rahman. Nah, ini berdasarkan data SID yang saya akses per hari ini, yang saya, warna kuning ini belum melakukan daftar ulang. Sehingga untuk ini saya tandai kuning, maksudnya adalah statusnya masih abu-abu. Apakah yang bersangkutan cuti, mengundurkan diri, atau nanti akan daftar ulang terlambat gitu ya. Jadi untuk yang kuning ini saya anggap dalam tanda kutip tidak ada sehingga bobot jumlah mahasiswanya relatif merata ya. Jadi tidak ada yang setiap kelompok itu jumlahnya sedikit. Oke, kembali lagi ke paparan. Untuk pembagian kelompok ini ya linknya ya. Kelompok PBL GM Ganjil 2025-2026. Oke, rekan-rekan, ini adalah timeline kita ya, khususnya yang di semester 3, yang untuk semester 1 nanti untuk paparan RPP-nya itu disesuaikan dengan pengajar di mata kuliah pengantar geomatika. Tapi kalau untuk semester 3 itu workshop RPPGM di Prodi Geomatika akan dilaksanakan di pertengahan September 2025. Jadi secara real itu akan terhitung 3 minggu dari hari ini ya. Nantinya silakan setiap tim itu menunjuk satu ketua kelompok, kemudian langsung saja membuat grup WA dan berkoordinasi dengan masing-masing menpro dan komenpronya untuk membahas persiapan penyusunan RPP ini. RPP ini adalah rancangan pembelajaran proyek ya. Jadi jadwalnya jadwal presentasi atau workshop RPP itu akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 19 Agustus 2025. Ini waktunya sangat mepet rekan-rekan. Mohon dimaksimalkan hari ini juga langsung rekan-rekan bisa melakukan konsolidasi dengan Minpro-nya, komunikasi dengan mahasiswanya, teman-teman mahasiswa yang lain, langsung tentukan siapa ketuanya supaya nanti Menpro-nya bisa melakukan setting ketua tim ke siap PPL ya karena ketika sudah disetting itu akan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk submit RPP-nya, kemudian mengumpulkan berkas ATS ataupun AAS-nya. Oke, untuk dokumen RPP itu teman-teman bisa akses di link ini ya, polibatam.id garing RPP ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengaksesnya, download dulu, kemudian silakan Anda bisa melakukan kustomisasi konten dari RPP. Sekali lagi dalam menyusun RPP perlu ada korespondensi dan komunikasi dengan main pro-nya. Ya, jadi minggu ini kan relatif luang ya, belum ada perkuliahan tapi bisa dimanfaatkan teman-teman untuk bimbingan dengan main pro-nya. Untuk apa namanya menyusun strategi menyelesaikan proyek di semester ini. Oke, saya akan memberikan sedikit pengantar bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang di semester 1 ya. Apa sih perbedaan antara PBL, Project Based Learning, dengan mengerjakan proyek? Kalau PBL, sorry, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Kalau mengerjakan proyek, ya, please. Mengerjakan proyek itu bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa dosen dan tanpa perlu kolaborasi. Jadi misalnya
pada pembelajaran manual atau konvensional yang lama itu dosen ngasih tugas, mahasiswa ngerjain tugas dan dikumpulkan bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau PBL karena ini project based learning, pembelajaran berbasis proyek, maka ini memerlukan panduan dosen, ya, dan juga perlu adanya kerjasama tim. Karena proyek ini tidak bisa selesai kalau tidak ada kerjasama antara Menpro dan juga teman-teman mahasiswa. Perbedaan kedua, kalau mengerjakan proyek itu setiap proyek memiliki tujuan yang sama. Misalnya semester 3 nih, eh, setiap mata kuliah harus mengumpulkan peta tematik rawan banjir. Ya, berarti semuanya seragam, homogen. Tapi kalau PBL itu akan ada banyak variasi pilihan dan ide. Jadi tadi kan ada 9 judul PBL ya di semester 3. Masing-masing luaran setiap mata kuliah itu beda-beda. Meskipun setiap mata kuliahnya ini memiliki minimum requirement. Misalnya ada yang SIG-nya sampai dengan analisis spasial, ada yang analisis spasialnya hanya sampai dengan buffering, ada juga yang analisis spasialnya sampai dengan evaluasi dampak, itu berbeda-beda. Tapi meskipun demikian, ada minimum requirement dari setiap mata kuliah yang menjadi basis dari pembelajaran di semester berjalan. Nah, seperti itu. Jadi, luaran antara kelas A, kelas B, kelas C, kelas A malam, dan kelas B malam itu berbeda-beda. Kemudian, perbedaan yang ketiga tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan real world problem, serta hasil proyek cukup diserahkan saja. Sedangkan kalau PBL, di PPL itu bisa menghasilkan solusi untuk menyelesaikan real world problem serta produk dipresentasikan ke publik termasuk orang di luar kelas. Ya, ini perbedaan yang paling kerasa rekan-rekan. Salah satu skill yang sangat akan teman-teman jumpai ketika Anda mengerjakan PPL adanya critical thinking, di mana teman-teman ketika sudah menghadapi sebuah permasalahan yang itu problematik, teman-teman diharapkan mampu bisa menyelesaikan dengan langkah yang efektif dan efisien. Tidak monoton hanya mengerjakan pekerjaan A, pekerjaan B. Nah, ini akan terjadi gap ketika Anda sudah magang atau bekerja. Ketika jenis pekerjaannya berbeda, kalian akan bingung. Oh, ini saya nggak dapat di perkuliahan. Beda kalau PBL. PBL itu metode pembelajaran yang semuanya merangkum dari semua skill set yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan proyek. Jadi ketika Anda diberikan sebuah tugas yang baru dengan iklim yang berbeda, dengan tupoksi yang berbeda, Anda akan memiliki skill untuk bisa melakukan adaptasi dengan cepat. Ya. Perbedaan pelaksanaan PBL dengan metode belajar tradisional adalah seluruh proses dalam tahapan belajar mengajar dijalankan baik oleh dosen dan juga mahasiswanya. Nah, ini ada konsep wheel cycle pada PBL ya. Jadi kita bisa melihat di gambar sebelah kiri, ini adalah kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam analogi sepeda. Analogi tersebut jika diterapkan dalam pengerjaan proyek, maka dosen dan mahasiswa melakukan koordinasi siklus proyek secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya pekerjaannya tetap jalan, proyeknya tetap jalan. Ya. Mengelola proyek pembelajaran atau kerangka sepeda secara bersama dan menggunakan pertanyaan atau masalah seumpama mengemudikan sepeda atau stang serta untuk mengarahkan dan memandu proyek ke depan. Nah, jadi ada pertanyaan proyek yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Ya, dosen mengarahkan. Tapi sebagai motornya siapa? Ya, dosen dan mahasiswanya. Tapi mahasiswanya memiliki peran paling besar dalam menjalankan sepeda. Sehingga bisa diarahkan pada jalan proyek yang sesuai dengan apa namanya kecepatan dari mahasiswa yang sudah di set pada saat kita menentukan planning penyelesaian proyek. Nah, makanya di RPP itu penting. Pada timeline proyeknya, kita harus bisa menyesuaikan timelinenya sesuai dengan yang ada di RPP. Apa tantangan dan dukungan dalam pelaksanaan PBL? Ketika proyek dijalankan, maka kemiringan jalan mewakili tingkat tantangan proyek. Keseimbangan juga penting jika proyek bersandar terlalu ke kiri, memungkinkan dosen terlalu dominan mengendalikan atau memberi instruksi proyek.
Sedangkan jika terlalu jauh ke arah kanan, kemungkinan terlalu banyak kreativitas kolaboratif dan konstruksi pengetahuan mandiri di sisi mahasiswa tanpa bimbingan dari dosen. Sehingga ini harus seimbang. Supaya apa? Supaya sepeda ini bisa berjalan sesuai treknya dan mampu melalui berbagai hambatan yang nantinya akan dihadapi. Nah, di sini kuncinya apa? Kolaborasi antara menpro, dosen, dan mahasiswa. Nah, ini ada sekilas tentang CDIO step, framework yang akan kita terapkan dari PBL yang akan dilaksanakan di semester ini, yang dikenal dengan tahapan CDIO. Metode CDIO memiliki 4 tahapan yang harus dilalui atau step by step secara berurutan, antara lain yang pertama adalah conceive atau memahami, di mana pada tahap ini proses yang dilakukan adalah memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk proyek. Tahap awal yang biasa dilakukan adalah membuat atau menghasilkan ide proyek sampai dengan menyusun RPP proyek. Untuk saat ini kita sudah ada judul proyek ya. Jadi ada 9 judul proyek untuk yang PPL semester 3. Sedangkan untuk PPL semester 1 nanti akan diarahkan oleh masing dosen pengajarnya di semester 1 untuk menjalankan mini PPL di semester 1. Kemudian yang kedua adalah tahapan desain atau merancang. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah membuat atau menghasilkan desain berupa sketsa atau gambar yang mendeskripsikan proyek serta mengidentifikasikan bagian-bagian yang diperlukan dari proyek. Ya, di sini perlu adanya penyusunan perancangan proyek, yaitu akan lebih banyak diterapkan di mata kuliah backbone. Jadi di mata kuliah backbone, apakah itu di pengantar geomatika semester 1 atau teknologi geomatika semester 3 itu digunakan sebagai wadah untuk forum diskusi proyek apa yang akan kita jalankan di semester ini. Jadi nanti pengajar teknologi geomatika di semester 3 ini itu setiap kelas itu akan memberikan materi yang berbeda. Misalkan Bu Lutfia yang ngajar kelas A, B, dan B malam itu akan mengarahkan pembelajaran sesuai dengan judul proyeknya. Sedangkan yang saya ajar di kelas C, ya kelas C dan kelas A malam itu juga akan saya sesuaikan dengan kebutuhan proyek di semester itu. Selain itu, mata kuliah teknologi geomatika itu berperan besar dalam melakukan manajemen proyek. Bagaimana melakukan penjadwalan, bagaimana kita melakukan manajemen risiko, bagaimana kita mengorganisasi SDM, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah implement atau menerapkan. Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menerapkan sketsa atau gambar proyek atau transformasi desain menjadi produk diikuti pengujian dan validasi ya, implementasi ya. Kemudian yang terakhir adalah operate atau menjalankan. Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menjalankan atau mengoperasikan proyek yang dibuat berdasarkan implementasi sebelumnya, melakukan evaluasi untuk memantau kemungkinan perbaikan atau pengembangan proyek ke depannya. Secara grafis, untuk pendekatan CDIO ini bisa dilihat di sebelah kiri ya teman-teman. Pelaksanaan mata kuliah backbone menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan implementasi framework CDIO, yaitu kurikulum berbasis proyek pengembangan produk yang menekankan pada pengembangan soft skill dan hard skill. Mata kuliah backbone mendefinisikan secara teknis proyek yang dikerjakan, capaian, dan proses pengerjaan secara keseluruhan. Ya, khusus untuk mahasiswa semester 1 ya, mohon perhatiannya untuk mahasiswa semester 1 angkatan 2025, teman-teman dalam framework CDIO ini hanya melaksanakan 2 step di akhir saja, yaitu implement dan operate. Maksudnya apa? Maksudnya desain pekerjaannya itu sudah disediakan oleh pengajar mata kuliah pengantar geomatika. Kenapa di pengantar geomatika itu disebut mini project? Karena di situ teman-teman diharapkan mampu belajar bagaimana melakukan implementasi pelaksanaan project dari cakupan dan judul tertentu dalam melaksanakan pembelajaran di semester 1.
Oke, untuk backbone mata kuliah PBL ini berfungsi sebagai tulang punggung proyek pada mata kuliah berjalan di semester terkait. Ya. Yang pertama, untuk yang di semester 1 ada mata kuliah pengantar geomatika. Ya. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 1+2, di mana mata kuliah ini terdiri dari 9 pokok topik bahasan ya, bukan 10 ya. Ada penyesuaian. RPS yang terbaru adalah ada 9 pokok topik bahasan yang berkaitan dengan lingkup keilmuan geodesi dan geomatika, serta menjadi mata kuliah backbone yang mencakup skill set komunikasi dengan bahasa Inggris dan teamwork pada pelaksanaan project based learning yang berjalan pada semester 1. Sedangkan untuk mata kuliah di semester 3 yang menjadi backbone adalah teknologi geomatika. Memiliki bobot SKS 0+2, di mana mata kuliah teknologi geomatika membekali materi mengenai pengenalan teknologi yang digunakan pada bidang geomatika, perundang-undangan dan etika tentang pemetaan, manajemen proyek pemetaan SIG, manajemen proyek pemetaan Fotri dan penginderaan jauh, organisasi pekerjaan survei dan pemetaan, kontrol dan jaminan kualitas pekerjaan survei pemetaan, perencanaan, penjadwalan dan monitoring proyek, dan Term of Reference atau TOR untuk pekerjaan survei dan pemetaan. Mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah backbone project based learning yang dilaksanakan pada semester 3 sehingga dibekali skill set berupa komunikasi dengan bahasa Inggris, teamwork, serta product development skills. Nah, ini ada critical mission di mana pelaksanaan proyek ini harus diselesaikan dalam satu semester. Ada 3 agenda utama kita dalam satu semester ini, teman-teman, di mana tanggal 19 nanti, 19 Agustus itu nanti akan ada workshop RPP. Dalam mempersiapkan workshop RPP, maka teman-teman harus mempersiapkan dokumen RPP. Di sini Menpro atau Kominpro bersama dengan tim mahasiswa perlu menyusun RPP untuk dipresentasikan dan disubmit ke SIA PBL. Kemudian di tengah semester biasanya dijadwalkan di minggu kedua masa ujian itu ada ATS presentasi yang akan dilaksanakan secara daring, di mana asesmen tengah semester PBL dilaksanakan secara daring sinkron. Mahasiswa wajib on cam dan menggunakan pakaian rapi yang sopan, wajib berkemeja, dan jika menggunakan kaos atau semacamnya maka tidak diizinkan untuk join Zoom. Sedangkan untuk asesmen akhir semester, teman-teman harus menyelesaikan laporan akhir dan presentasi luring, di mana untuk AASPBL dilaksanakan secara luring, seperti sidang TA, yaitu mahasiswa wajib menggunakan jas alma mater yang dihadiri Menpro, Komenpro, dosen pengampu, laporan, laporan yang mengajar serta klien dan dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Oke, ini adalah desain pelaksanaan PBL. Ini berbeda antara semester 1 dan semester 3. Mohon diperhatikan untuk angkatan 2025 yang saat ini akan menjalankan semester 1, ada mata kuliah backbone dan mata kuliah lain atau mata kuliah selain backbone. Untuk mata kuliah pengantar geomatika itu akan menjalankan mini PBL ya dengan backbone pengantar geomatika akan diarahkan oleh dosen pengajarnya, sedangkan mata kuliah lain itu pembelajarannya secara konvensional dengan SKS teori dan SKS praktek untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Sedangkan untuk yang semester 3 itu ada penjadwalan teknologi geomatika dan mata kuliah yang lain. Untuk yang teknologi geomatika ada 2 SKS, pengerjaan PBL atau manajemen project yang nantinya akan dijadwalkan sesuai dengan mata kuliah teknologi geomatika dan ada jadwal PBL yang akan diberikan oleh jurusan. Untuk mata kuliah lain, untuk SKS teorinya itu untuk mendukung teori mata kuliah, sedangkan SKS prakteknya itu penyesuaian. Maksudnya apa? Maksudnya prakteknya ini digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan mendukung PBL-nya sehingga nanti akan adaptif
materinya sudah di set 14 minggu, tapi nanti setiap minggunya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyeknya. Nah, seperti itu. Jadi pasti pasti akan berbeda antara penugasan yang akan diterima di kelas A, B, C, A malam ataupun B malam. Karena tugas-tugas yang setiap mata kuliah berikan itu akan menunjang di setiap topik atau judul PBL yang berbeda. Yang berikutnya ini adalah luaran proyek PBL. Ya, sebelum saya bahas luaran proyek PBL, saya akan cek di kolom pertanyaan. Oke. Oke, kok masih ada yang noise suara ya? Oke. Untuk Marsa Victoria, oke, yang semester satu memang tidak ada daftar mahasiswanya ya. Nanti untuk yang semester satu akan diarahkan oleh dosen pengajarnya, Pak Sutra atau Pak Gubron. Ya, ya, sudah dijawab oleh Husnul Khotimah. Terima kasih. Untuk mahasiswa semester satu itu PBL-nya mengikuti arahan dari dosen pengajarnya. Oke, Raditya, terima kasih nanti untuk rekaman pembelajaran nanti akan saya upload di kanal YouTube Geomatika ya, di Prodi Geomatika Polibatam ya. Nanti juga insya Allah akan saya share di grup angkatan. Oke, ini adalah luaran proyek PBL secara prinsip hampir sama rekan-rekan. Harus ada produk PBL, kemudian poster disajikan dalam bahasa Inggris karena biasanya akan kita gunakan dalam pameran di PBL Expo ya. Tahun lalu ada satu nomor yang mendapatkan juara dua artikel ilmiah ya di kelas C yang saat ini semester 5 ya. Kemudian draft HKI, kemudian berita acara serah terima produk PBL, kemudian laporan akhir dengan format yang sudah ditentukan. Ya, laporan akhir ini nantinya akan dipandu juga di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi dalam penyusunan laporan akhir, teman-teman mohon bisa memperhatikan dari apa yang sudah dipelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian ada video dan slide presentasi juga harus dibuat dalam bahasa Inggris. Pengumpulan dokumen-dokumen luaran PBL dilakukan melalui satu pintu, yaitu di link ppl.polibatam.ac.id. Untuk panduan penggunaan siap PPL dapat dilihat pada link berikut ya, polibatam.id, garing panduan MHS siap PPL. Kemudian untuk komponen penilaian di dalam pekerjaan PPL ini meliputi learning skills, life skills, literasi skills, presentasi laporan, dan mata kuliah khusus. Nah, persebaran penilaian masing-masing komponen ini itu juga akan unik berbeda-beda sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Sehingga pada pertemuan minggu satu perkuliahan, harap atensinya semua mahasiswa memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh masing-masing dosen pengajar, apa konten perkuliahan yang akan dipelajari selama satu semester, dan apa saja komponen penilaian yang meliputi komponen-komponen ini. Di semester 3 ya sekali lagi saya akan lari lagi ke semester 3 manajer proyek berkontribusi sebanyak 10-40% pada penilaian PPL. Sehingga apa? Sehingga teman-teman tuh harus bisa menakar karena setiap mata kuliah itu memiliki presentase penilaian Menpro yang berbeda-beda. Misalnya ya, kalau SIG, PJ, Votri itu jelas 40% pasti dinilai oleh Menpro. Tapi kalau mata kuliah yang lain, misalnya basis data, kemudian survei hidrografi, itu nilai presentase manpronya adalah 10%, sehingga teman-teman harus maksimal di mata kuliahnya. Pengajar mata kuliah terlibat berkontribusi sebanyak 60-90% pada penilaian PBL. Aspek penilaian tambahan setiap mata kuliah mungkin saja berbeda, dapat berupa kuis, ujian teori atau praktek, dan sebagainya.
Yang menjadi catatan, penilaian tambahan ini sifatnya merupakan asesmen pelengkap yang tidak memberatkan mahasiswa selama pengerjaan proyek PPL. Dan tentu saja tidak akan ada mahasiswa yang mengerjakan dua PPL yang berbeda. Jadi setiap mahasiswa itu fokusnya ya mengerjakan satu PPL. Tapi mungkin akan ada mata kuliah yang tadi saya jelaskan di metrik antara judul PPL dengan capaian profil profil lulusan itu akan ada beberapa yang saya tandai kuning, di mana itu pasti akan ada tugas tambahan yang diberikan oleh masing-masing dosen pengajarnya. Oke, penggunaan workspace silahkan teman-teman manfaatkan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Apakah itu yang sudah di-set di jadwal setiap mata kuliah ataupun di jadwal pengerjaan PPL-nya. Pastikan di jadwal PPL-nya Anda cek lagi apakah sudah terset ruangannya atau belum. Misalnya seperti ini. Misalnya di jadwal yang terbaru ya, jadwal yang terbaru itu untuk jadwal PPL-nya itu kan belum sudah terjadwal blok warna di blok ya. Misalnya kelas A itu di hari Jumat, kelas B itu di hari Rabu, kelas A itu di hari Senin, itu silakan spare itu digunakan untuk mengerjakan PPL. Tapi karena di jadwal jurusan itu tidak di state di ruangan mana, maka teman-teman harus mengajukan pemborangan ruangan ya. Jadi setiap tim dapat menggunakan workspace dengan alur peminjaman. Tim yang ingin meminjam workspace dapat melakukan prosedur sebagai berikut ya. Jadi bisa di laman peminjaman.polibatan.ac.id. Nah, untuk jelasnya nanti eh, akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Gozali atau Pak Gufron berkaitan dengan evaluasi penggunaan workspace sebelumnya dan bagaimana caranya untuk meminjam workspace yang belum terjadwal di jadwal perkuliahan. Nah, adapun workspace kita cukup banyak ya. Yang pertama lab survei terestris yang berada di gedung Teaching Factory lantai dasar. Kemudian ada lab survei hidrografi di lantai 6. Ini masih layoutnya masih yang lama ya, tapi sekarang sudah menggunakan layout yang baru, lebih segar dan dengan PC yang lebih modern dengan apa namanya spek yang bagus lebih baik ya. Kemudian lab fotogrametri, lab SIG dan lab penginderaan jauh itu masing-masing ada di lantai 5. Yang ada di lab survei terestis ada dua, yaitu Pak saya sendiri ya dan juga Pak Rizky Widi Pratama. Yang di lab survei hidrografi ada dua, Pak Gozali dan satu lagi Pak Zen ya, tapi saat ini Pak Zen sedang tugas belajar. Kemudian di lab fotogrametri ini ruang workspace yang belum hanya full workspace. Lab SIG ini ada beberapa dosen ya, ada Bu Lutfia Ratnasari, Pak Arif Rahman dan Bu Nur Isyarani. Kemudian lab penginderaan jauh ini ada satu lab ya satu ruang dosen sebelumnya dipakai oleh Pak Winang. Saat ini sedang tugas belajar. Ingat, karena setiap workspace ini penghuninya bukan hanya mahasiswa pada saat jadwal perkuliahan, maka mohon jagalah kebersihan dan ketertiban selama berada di lab. Ya, jadi kalau yang suka suka nyanyi-nyanyi, suka teriak-teriak, mohon kesadarannya untuk mengurangi volumenya, mengatur tutur katanya yang sopan dan santun. Ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Karena pengguna workspace ini tidak hanya Anda, ya, diawasi oleh dosen dan laboran yang bertugas di sana. Dan jagalah kebersihan karena bagaimanapun lab ini adalah lab kita kita semua bahwa kebersihan juga merupakan tanggung jawab kita semua. Oke, demikian pemaparan dari saya selaku pengelola program studi berkaitan dengan kick-off PBM atau PBL. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, silakan feel free rekan-rekan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ya, saya Samuel Pak dari semester 3 Pak. Saya mendengar
angkatan 2023 yang masuk ke kelas saya, Pak. Dan dia Mm-mm. bilang juga dia tidak ada di data grup PBL, Pak, atas nama Badri Rambe, Pak. Oke, yang bersangkutan mengulang mata kuliah teknologi geomatika nggak, Samuel? Dia bilang, Pak, semua semester 3 ini dia ngulang penuh, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti mau diinfo mahasiswa yang terkait menghubungi saya ya, biar saya upload di kelompok anggota kelompok yang anggotanya masih kurang. Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya. Begitu juga untuk mahasiswa yang lain. Jika teman-teman dihubungi oleh cutting rekan-rekan yang mungkin mengulang mata kuliah, silakan mohon menginfo ke saya supaya saya bisa memplot di kelompok yang anggotanya masih sedikit. Terima kasih, Samuel. Ada lagi pertanyaan? Bapak, maaf izin Pak tanya, saya Hamzah ingin bertanya terkait laptop yang dipakai untuk perkuliahan, apakah ada spesifikasi tertentu atau tidak ya Pak? Sebelumnya terima kasih. Oke, terima kasih Hamzah Hanafi. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi nanti akan dilengkapi oleh Pak Ghazali ya. Saya izin menjelaskan dulu sepengetahuan saya ya. Jadi untuk saat ini di Prodi Teknologi Geomatika itu sudah di, didukung oleh berbagai perangkat ya. Apakah itu perangkat PC, laptop ataupun perangkat pengukuran untuk pekerjaan praktek ya. Untuk PC sendiri nanti akan diupdate oleh Ghazali dan Gufron ya. Tapi untuk saat ini kita sudah memiliki tiga, tiga lab komputer dengan jumlah kurang lebih 30 PC setiap komputer. Kemudian laptop yang bisa dipinjam pada saat hari kerja selama waktu perkuliahan juga ada 8 unit. Kemudian untuk speknya bagaimana? Ya, speknya itu ya disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Tapi biasanya kalau di prodi geomatika, kalau teman-teman ingin dalam tanda kutip mempersenjatai dengan perangkat sendiri itu harus mumpuni ya. Karena apa? Karena untuk pekerjaan survei itu banyak sekali software yang memerlukan spek yang cukup tinggi ya. Misalnya untuk pekerjaan di semester 1 itu pasti akan bermain AutoCAD, ArcGIS, kemudian semester 2 juga AutoCAD, ArcGIS, semester 3 itu makin berat lagi karena kita bermain dengan NV, kemudian Agisoft untuk rendering foto udara dan sebagainya. Kalau bicara spek ini memang agak-agak susah untuk dijelaskan, tapi berdasarkan dari pengalaman saya, sesuai dengan spek-spek software-software yang harus dimiliki, harus dikuasai oleh teman-teman, itu harapannya adalah prosesor minimal adalah i5 dengan Ryzen ya, Ryzen 5 ya. Ryzen 5 kemudian kecepatannya adalah 2 GHz. Untuk memorinya pasti menyesuaikan ya, semakin tinggi speknya pasti memorinya juga semakin tinggi. Tapi minimal itu ya. Jadi apa VGA-nya VGA-nya juga Nvidia ya. Jadi VGA kemudian prosesornya itu minimal seperti itu insya Allah aman. Tapi kan sekali lagi itu akan terkendala di masalah dana. Kalau misalnya terkendala di masalah dana, kami juga mendukung adanya PC yang jumlahnya banyak dan laptop yang sejumlah 8 laptop itu ya. Jadi saya kira jangan jangan karena masuk prodi geomatika, teman-teman harus punya kewajiban harus beli laptop karena laptop untuk spek seperti itu harganya ya minimal di range 10 sampai 15 juta dan saya tidak mewajibkan teman-teman memiliki. Tapi kalau misalnya teman-teman punya anggaran khusus untuk beli laptop ya minimal yang saya sebutkan tadi itu speknya. Core i5, Ryzen, VGA-nya Nvidia, GPU-nya dengan kecepatan 2 GHz. Nah, seperti itu. Mungkin dari Pak Gozali atau Pak Gufron berkaitan dengan minimum requirement atau speknya laptop mahasiswa itu bagaimana atau bisa dijelaskan untuk ketersediaan PC dan laptop kita saat ini bagaimana? Monggo, Ghazali atau Gufron? Gufron dulu mungkin ya. Pak Gufron bergabung nggak ya? Boleh, Pak. Oke, silakan Pak Gufron. Oke, terima kasih Pak Faroki. Kalau untuk laptop
atau device masing-masing mahasiswa itu persis sama seperti yang disampaikan oleh Pak Faroki tadi. Minimal i5 atau i7 itu sebenarnya sudah bisa mengcover ya sebagian besar software yang bakal digunakan dari semester 1 sampai semester akhir nantinya. Saya setuju dengan Pak Faroki tadi, semakin tinggi speknya itu sebenarnya semakin bagus, tapi itu tadi mungkin ada nanti apa ya perhitungan yang bakal dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Tapi kalau misalnya ada software yang tidak bisa di-run di laptopnya, kita menyediakan nanti di lab kita kita punya 84 ya, 84 set PC dengan spek yang lumayan tinggi yang bisa digunakan nanti, terutama mungkin untuk semester 3 dan semester 4 untuk rendering terutama ya. Mungkin yang nanti kalau misalnya laptop mahasiswanya nanti yang nggak kuat untuk render, kita sudah punya set PC yang sudah kuat untuk render. Kembali lagi ke pertanyaannya, kalau mungkin untuk minimal speknya ya sebenarnya nggak ada spek tertentu ya, itu tadi ya yang seperti yang dijelaskan Pak Farki tadi. Kalau untuk rendering nanti mungkin bisa kita pakai set PC yang ada di kampus yang sudah memadai. Mungkin itu Pak Farki. Terima kasih Pak Kufron. Ya, jadi kalau yang set PC yang kita miliki speknya sudah sangat mumpuni ya rekan-rekan mahasiswa ya, dan itu fasilitas adalah bisa dimanfaatkan seluruhnya oleh seluruh mahasiswa ya. Jadi tetapi prosedurnya tetap harus jelas. Mungkin Pak Kufron bisa ditambahkan prosedur untuk misalnya peminjaman pemborangan ruangan atau peminjaman laptop bagaimana sekalian? Baik, Pak. Kalau untuk peminjaman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Faroki ya, ada linknya untuk link peminjaman. Jadi kita di jurusan itu ada link peminjaman, baik untuk peminjaman alat, alat itu bisa termasuk laptop ya, dan lain-lain. Nanti bisa mungkin sambil dicek, mungkin untuk mahasiswa baru, maba yang semester 1 nanti bisa dicek. Linknya tadi sudah disampaikan, linknya adalah peminjaman.polibatam.ic.id. Nanti bisa dicek di sana, bisa untuk peminjaman alat atau laptop, dan untuk peminjaman ruangan. Kalau untuk peminjaman ruangan di lantai 5, terutama di lantai 5 ya karena kita workspace-nya di lantai 5, itu nanti kalau untuk semester 3 mungkin sudah paham ya alurnya. Nanti silakan dicek dulu kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa mau minjam ruangan, lab atau minjam set PC, bisa ngecek dulu jadwalnya apakah lab tersebut kosong atau tidak. Pastikan lab tersebut kosong dan diborang minimal H-2. Jadi sebelum 2 hari sebelum pemakaian itu seminimal mungkin untuk requirement peminjamannya. Kalau untuk lebih lanjut nanti ya mungkin kalau saya jelaskan sekarang mahasiswa barunya masih mungkin masih mengira-ngira bentuknya itu seperti apa. Mungkin nanti pas perkuliahan minggu pertama nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut untuk semester satunya, dan untuk semester 3 saya rasa sudah paham untuk alurnya. Tapi kalau misalnya masih mau eh, masih mau curi star gitu ya untuk mengetahui bagaimana prosedurnya, sebenarnya di link peminjamannya itu sudah ada link tutorial dan penjelasan mengenai tata cara untuk peminjamannya. Tapi secara umum seperti itu, peminjaman harus H-2 dan pastikan tidak ada yang memborang atau tidak ada pemakaian pada hari tersebut. Itu aja sih mungkin Pak Faroki. Berarti H-2 ya Pak Kufron ya? Iya, H-2 Pak Ya. Faroki. Jadi H-2 ya sekali lagi ya, rekan-rekan kalau mau pemborangan ruangan atau pemborangan apapun itu ya H-2 ya. Kalau misalnya mau borang hari Rabu ya Senin itu harus sudah selesai. Dari Pak Gosali berkaitan dengan prosedur penyewaan peminjaman laptop, apakah ada yang mau disampaikan Gosali? Monggo Pak Gosali. Eh, Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan berkaitan dengan laptop, jurusan informatika menyediakan 10 laptop yang rekan-rekan bisa pinjam ya. Ada di saya, tepatnya di RTF 62. Rekan-rekan bisa meminjam dari pagi sesuai jam kerja jam 8 sampai jam 5. Sayangnya karena peminjamannya berlaku untuk sesi pagi, untuk kelas karyawan tidak bisa kami fasilitasi. Itu mohon maaf kami di awal. Syaratnya hanya mengisi borang, nanti borang sudah kami sediakan dengan membawa KTM. Kalau belum punya KTM silakan membawa identitas diri, baik berupa KTP ataupun SIM. Tapi harapannya khususnya untuk semester satu, karena 3 minggu awal saya bareng teman-teman semester 3 bolak-balik kolam renang. Kalau mau minjam harapannya mengecek jadwal saya sebelum ke kolam ya. Jadi nanti takutnya saya di kolam teman-teman tidak saya respon. Nah, 10 laptop itu sudah bisa teman-teman pakai sesuai rekrutmen yang tadi Pak Gupron dan Pak Paroki sampaikan berkaitan dengan pengolahan dan aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi
Untuk yang belum punya laptop, jangan berkecil hati, bisa dipinjam di RTF 62 Lab Hidrografi. Demikian Pak Faroki. Terima kasih Pak Ghazali. Jadi kesimpulannya kami tetap memfasilitasi ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jangan sampai setelah kick off PBL ini langsung lapor sama orang tuanya, Pak, ini geomatika ini harus punya laptop seperti ini. Jadi kita sudah ada fasilitas yang lengkap ya, betul ya. Ada pertanyaan mungkin rekan-rekan mahasiswa? Jangan sungkan. Ya kita bi- buka 10 menit lah untuk sesi tanya jawab. Mahasiswa semester 1, semester 3, boleh kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Ini siapa ini? Saya Suryani, Pak, kelas 3B Malang. Oh ya, gimana Sur? Saya mau nanya soal informasi klien, Pak. Itu belum ada disinggung soalnya, Pak. Oke, jadi gini, terima kasih Suryani atas pertanyaannya. Bagus sekali, udah langsung semangat membara ya, langsung mau nanyain klien ya. Ini semangat yang harus tetap dipupuk ya Suryani ya. Jadi langkah pertama itu silakan Suryani eh, mengkoordinasinya, mengkoordinasikan pasti dengan Menpro-nya. Ketika sudah dengan Menpro-nya, nanti akan diarahkan. Apakah Menpro-nya akan memberikan arahan langsung ataupun kalau misalnya belum jelas maka akan mengarahkan ke klien ya jadi menpro-nya nanti akan melihat klien yang di siap PBL itu siapa kalaupun misalnya eh, kliennya tidak bisa dihubungi atau misalnya slow respon bisa diarahkan langsung ke saya selaku KPSGM nanti akan saya berikan apa poin-poin apa saja yang perlu dikerjakan di project gitu ya Suryani ya jadi yang pertama memang harus koordinasi dengan menpro-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain mungkin? Ini yang semester 1 belum tanya nih, semester 3 nih yang baru tanya nih. Kalau nggak ada mungkin saya alihkan dulu ke Bapak Ibu dosen. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ada beberapa info yang belum saya sampaikan kelewat, silakan. Di sini ada Pak Vendra, Bu Cai, tadi saya lihat ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada saran, masukan atau tambahan bisa disampaikan. Dari saya nggak ada, sudah cukup Pak Farabi. Oke, terima kasih Bu Cai. Dari Pak Oktav, Bu Lutfia. Oh ini hadir semua ini. Atau Dari Pak saya Fit. tidak ada, Pak. Terima, Cukup. terima kasih Pak Oktav. Cukup, Pak. Oke. Pak Vendra mungkin tambahan Pak Vendra. Ada. Baik, Pak Farogi mohon izin. Ini Oke, beberapa mau. mahasiswa mungkin ada yang bertanya kepada saya juga untuk pembagian kelompok PBL yang di-share tadi di link, Pak. Oke. Itu mungkin bisa dicek ulang nanti, Pak, terkait pembagiannya karena saya melihat ada beberapa kelompok yang itu pembagian, mohon maaf, jenis kelaminnya itu pembagiannya kurang proporsional. Ada yang minim yang laki, ada yang mayoritas cewek semua seperti itu. Mungkin bisa dicek lagi nanti. Ya, terima kasih Pak Vendra. Ya itu memang ada satu tantangan yang memang saya paksakan Pak Vendra. Jadi biasanya kan yang kalau yang semester 1 semester 2 itu kan memang kita sorry, kalau yang mayoritas pekerjaan lapangan seperti semester 2 dan semester 4 memang proporsi jenis kelaminnya itu seimbangkan. Tapi kalau untuk yang semester ini semester 3 khususnya itu memang saya urutkan langsung absen ya. Jadi yang dominan cewek ya mau nggak mau pada saat survei lapangan ngedrone harus berani nerbangin drone gitu Pak Vendra. Jadi biasanya kan yang cewek ya post processing rendering, yang cowok ngedrone. Jadi kita untuk yang semester 3 ini kita running sesuai dengan urutan absen. Itu Pak Vendra mungkin bisa menjelaskan ke rekan-rekan mahasiswa yang lain. Ada tambahan lagi Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Vendra. Bu Isra, Pak Arif, ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan ke mahasiswa mumpung ini mahasiswa baru, anak wali bapak sama ibu, monitor.
Kak, kalau dari saya Pak, cukup Pak. Dan nanti ada selanjutnya lagi untuk perwalian di besok hari. Oh Yang ya, untuk wali saya Pak. oke, terima kasih Bu Isra. Pak Arif, ya itu yang barusan tuh Bu Isra ya. De- Anak wali yang kelas C itu dengan Bu Isra ya. Nanti besok ya. Perwaliannya tanggal 2 ya Bu Isra ya. Pak Arif juga kayaknya dengan tanggal 2. Pak Arif ada yang disampaikan Pak Arif? Oh, cukup Pak. Mungkin untuk perwalian besok tuh Pak, terjadwal. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, Pak. Eh, saya kira cukup. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Kalau dari Aisyah ya, untuk merek laptop yang sudah mencakup semua spek, sebenarnya kalau merek itu saya nggak bisa menyampaikan merek di sini ya. Yang jelas untuk kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar itu sebenarnya kita terkendalanya pasti pada saat rendering foto udara pada saat rekan-rekan nantinya di semester 3 dan 4 ya. Tapi semua itu sudah nanti akan disupport dengan adanya PC yang ada di lab kampus ya. Di lab kampus itu sudah komputernya sudah memiliki spek yang sangat bagus dan memiliki software berlisensi Agisoft ada sejumlah 10 PC ya. Kalau untuk daily user ya minimal yang tadi saya sampaikan itu ya minimal prosesornya i5 atau i7 ya, kemudian Ryzen, kemudian VGA-nya menggunakan Nvidia ya dengan kecepatan aksesnya 2 GHz itu saya kira udah cukup. Kalau memori itu kan biasanya sekarang udah ratusan giga ya bahkan sampai tera terabyte ya. Jadi kalau untuk merek saya belum nggak bisa menyebutkan, tapi setidaknya dengan tadi yang spek-spek dasar yang saya sampaikan itu udah mumpuni sih. Tapi kalau untuk pekerjaan yang paling berat memang pada saat rendering foto udara, khususnya yang mahasiswa semester 3 sekarang, itu nanti bisa gunakan saja PC yang ada di lab penginderaan jauh atau fotogrametri. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan terakhir, 2 menit mungkin? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk kick off PPM atau PPL di Prodi Teknologi Geomatika. Sebelum ditutup, izin Ghazali untuk bisa memberikan komando untuk foto bersama, Ghazali, tak tolong. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena di saya itu ada 10 slide foto, jadi saya akan mulai dari slide pertama sampai slide ke-10. Silakan pasang foto saja, saya pasang pose saja, karena saya nggak tahu Bapak Ibu semua ada di posisi yang mana. Jadi sesuai hitungan saya per slide ya. Kemudian slide pertama ya, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, saya lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, saya lanjutkan. 1, 2, 3. Ya, silakan pasang foto yang bagus karena akan diupload di IG Geomatika ya. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Waroki. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Pak Ghazali sudah dikomando untuk dokumentasi. Mungkin saya cukupkan sekian rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kehadiran Bapak Ibu Menpro, dosen, pengajar, dan laporan yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pada sore hari ini dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang juga sudah hadir dalam kick-off BBM dan PPL ini. Saya mengucapkan permohonan maaf jika dalam penyampaian ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas ataupun kurang berkenan untuk rekan-rekan semuanya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi